Saya buat Bang Bang Joma. Zuma. Saya sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Sekian buat semuanya juga. Terima kasih, saya adalah salah satu penonton Bang Zuma pada saat itu yang akhirnya membuat saya tertegun untuk menjadi seorang mualaf. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya ada pada saat itu adalah saya seorang istri dari anak seorang pendeta di Gresik yang pada saat itu membuat saya, awalnya saya mendapat siaran dari salah satu teman di tempat kerjaan. Kebetulan saya pada saat itu saya bekerja di Bepom. Ada siaran yang status di WhatsApp yang membuat saya menjadi tertegun untuk sedikit mengetahui tentang dakwah Gurunda di TikTok. Pada saat itu membuat saya mempertanyakan tentang jati diri saya sebagai seorang Kristen pada saat itu. Kebetulan saya kenal juga dengan Bang Fandi Ahmad. Ada perdebatan Gurunda dengan Bang Fandi yang pada saat itu membuat saya menjadi tertegun untuk mengenal Islam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 6 bulan yang lalu saya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, dan Allahu Akbar. saya mendapatkan sebuah tekanan besar dalam keluarga juga. Pada saat itu saya adalah seorang istri dari anak seorang pendeta Gurunda. Oh iya, iya. Saya tadi sempat Menantu berbicara, dari ya, seorang pendeta, iya. tadi saya sempat berbicara sama Bunda Dewi. Saya sedikit bercerita dan ada sedikit rasa yang sampai saat ini membuat saya masih gemetar setiap saya menceritakan itu, Gurunda. Iya, panggil Bang Zuma aja biar lebih akrab Bang Zuma. lagi ya. Bentar Mbak Ebi, teman-teman biar Mbak Ebi bisa open cam, silakan di follow-follow ya, biar bisa open cam, silakan di follow-follow yang 2,8 ini ya, biar bisa open cam, biar kita bisa melihat Mbak Ebi seperti apa. Ya lanjut Mbak Ebi. Saya keturunan Tionghoa bermarga Wang. Pada saat itu orang tua saya benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa dari mental, hujatan, serta kerusakan psikolog saya yang dengan keputusan yang saya ambil, Bang Zuma. Tadi kebetulan ada salah satu teman saya penonton Bang Zuma, dan Kang Kian ini yang memberitahukan bahwa mengizinkan untuk seorang mualaf untuk ikut umroh, karena saya 2 kali ditolak guru Bang Zuma untuk mengikuti umroh. Karena pertama, ketika saya mendaftar travel, karena mungkin saya belum merubah KTP saya, KTP. saya menunjukkan sertifikat saya dari LM dari Gresik ya. Pada saat itu saya menunjukkan, tetapi ditolak karena saya belum merubah KTP, karena akan terkendala mungkin dengan administrasi. Kemudian kedua kalinya saya sudah punya KTP dan alhamdulillah sudah Allah izinkan dengan segala kemudahan untuk merubah KTP saya. Masih ditolak dengan salah satu travel, dikatakan bahwa mungkin iman saya masih kurang karena takut mengganggu perjalanan dan akan membuat saya susah mungkin ya, Bang Zuma, untuk mengikuti perjalanan umroh ibadah itu. Makanya ketika tadi ada salah satu teman saya mengatakan bahwa di sini bisa membantu saya untuk menjalankan ibadah umroh. Saya mencoba menghubungi Kang Kian dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dan baik sekali, termasuk dengan Bunda Dewi dan Bunda Nora. Tadi siang saya sudah masuk ke sini dan alhamdulillah sangat baik sekali. Bahkan setelah turun dari roomnya tadi ada beberapa hujatan
yang masuk ke DM saya, kenapa saya privatkan lagi, tadi sudah saya buka privatnya, tapi lumayan agak masih belum kuat iman Bang Zuma untuk menghadapi cemoohan-cemoohan tentang itu semua. Iya. Mohon maaf, terlalu Masya Allah. berat banget Bang Zuma. Dibuka Bahkan lagi aja privatnya Mbak Ebi biar di follow sama teman-teman. baik, setelah ini akan saya buka, Kang. Alhamdulillah adik saya satu yang perempuan mengikuti saya dengan arahan yang saya coba jelaskan tentang, Masya Allah banget. Lagi-lagi adik saya pun yang perempuan ikut beberapa debat Bang Zuma dengan beberapa, termaksud saya salah satu penonton RK. Adik saya akhirnya memutuskan ikut mualaf dengan saya. Allahu Yang terakhir, Akbar. adik Masya saya yang Allah. laki-laki yang masih SMA Subhanallah. kelas 12 itu yang agak dahsyat Bang Zuma. Bahkan Iya. adik saya sempat diracuni oleh orang tua saya sendiri Astagfirullahaladzim. karena bapak saya, ayah saya bilang, lebih baik kamu mati di tangan saya daripada kamu mengkhianati agamamu. Makanya pada saat itu saya pindah dari Gresik ke Jakarta karena saya ikut dengan teman saya. Tapi ketika saya dapat kabar dari adik saya coba jemput dan lagi-lagi intimidasi yang saya dapatkan tidak main-main. Sampai akhirnya saya berpindah lagi ke Lampung. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah ada di Lampung dengan adik dari ibu saya. Yang ingin saya pertanyakan Bang Zuma, ada beberapa hal yang masih saya tadi sudah sempat saya tanyakan, tapi pertanyaan tadi belum selesai. Tentang dari makna dari surat Ar-Ra'd ya Kang ya, Ya, Ar-Ra'd yang 11, di mana Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya dengan sebuah qadar atau takdir. Yang saya pertanyakan adalah Bang Zuma, ini pun yang menjadi pertanyaan saya dan adik-adik saya, jika memang sudah ada yang namanya takdir, kenapa saya harus dilahirkan dalam agama yang mungkin salah? Tetapi ketika saya diperkuat dengan surat Ar-Ra'd tersebut, saya merasa bahwa adik saya yang laki-laki sempat ada pertanyaan, mungkin bercandaan ya Bang Zuma, oh berarti kita dipermainkan sama Allah gitu. Saya bilang jangan langsung menjudge, kita tetap berhusnuzon, kita tetap istiqomah. Nanti akan saya coba tanyakan dengan Bang Zuma, dengan tim. Jadi maksud dari kata penjelasan di mana kita sudah punya takdir masing-masing setiap manusia sebelum dilahirkan. Tetapi ketika kita dilahirkan dalam satu lingkup atau lingkungan keluarga yang mungkin berbeda, sedangkan saya tahu inna dina indallahi Islam ya, sungguhnya agama yang diridhoi sama Allah itu hanya Islam. Tapi mengapa jika memang sudah ada takdir, kenapa ada surat penegasan bahwa tidak akan mengubahnya itu Bang Zuma? Mohon maaf, minta tolong pencerahannya biar saya bisa lebih meyakinkan kepada saudara dan saudari saya tentang pertanyaan yang sampai saat ini masih membuat saya agak tanda tanya besar. Jika memang Islam itu adalah agama yang benar-benar Allah ridhoi sampai nanti akhir zaman, kenapa saya harus dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang mungkin berbeda? Dan maaf Bang Zuma, Iya, nggak apa-apa. kenapa saya harus dilahirkan padahal saya punya takdir yang mungkin jika Allah sudah berbaik hati dari awal, saya mungkin bisa lebih awal dilahirkan dari ruang lingkup Islam. Walaupun saya tidak menyalahkan takdir, saya tahu Allah itu baik dan saya tetap berhusnuzon. Mohon pencerahannya Bang Zuma untuk menjawab pertanyaan saya dan adik-adik saya. Baik, sebelum Gurunda jawab, Ebi dibuka dulu privatnya dulu biar bisa open cam nanti ya. Baik. Ya, lanjut dulu. Bisa open cam?
Baik, saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu Guru? Iya, baik. Jadi gini, ini pertanyaan yang sangat menarik dari teman kita. Tapi kemana orangnya? Buka dulu privat beliau. Oh iya, mohon izin guru-guru saya yang ada di sini, masya Allah, ada Dinda dia, jadi nggak enak nih. Kebetulan saya yang ditanya, saya coba untuk melakukan pendekatan secara logika aja. Kita tunggu beliau naik. Aman kena lanjut. Iya. Lanjut Dek, Guru. Alhamdulillah Gurunda. Moderator dipantau moderator. Namanya Siap. Edi. Dalil di mana tadi itu katanya Bang Juma? Dia bawa data dari Iya. Dari Al-Qur'anul Karim surah apa tadi ya teman-teman ya? Arad asa ayat 11. Arad, iya. Lahu muaqibat. Yang itu kayaknya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Iya. Iya betul. Kita tunggu beliau. Izin Bang Juma. Iya, silakan Bang. Tadi sore jelang maghrib pertanyaan yang sama dilontarkan juga. Oh, Saya coba jawab tadi. Masya Allah. Saya bilang Bang Zuma pernah bilang ada kehendak bebas itu Bang Zuma. Silakan lanjut. Iya. Sudah ada orangnya? Sudah Sudah ada Guru. Edi udah monitor. Mohon maaf. Iya, maaf Bang Zuma, aku tadi papa Siap. langsung turun. Ya, saya dengarkan Bang Zuma. Izin Bang Juma, host bisa mohon izin Ibu Ebi bisa sekalian sharing kesaksiannya, kenapa alasannya. Bentar Bang. Biar dijawab dulu pertanyaan dari Mbak Ebi ini ya Bang. Bentar Bang. Siap Bang. Iya, karena beliau bertanya kalau setelah saya memberikan jawaban, mungkin bisa dengan pertanyaan saudara tadi. Jadi gini, ketika Al-Quranul Karim diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quranul Karim itu Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 12? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Jadi sebelum Islam datang, Allah lebih dulu memilih Bani Israel, mengangkat derajat mereka, menentukan kemudian bahwa di tengah-tengah mereka banyak diutus Nabi dan diberikan kitab-kitab suci kepada mereka. Lalu pencipta langit dan bumi mengatakan, aku bersama dengan kalian. Jadi Bani Israel ini nanti ada yang disebut Yahudi, ada yang disebut Nasrani, ada juga yang disebut orang-orang zolim yang ada di antara mereka. Nah, orang-orang zolim ini nanti larinya kepada laqad kafaral ladina qalu. Itu jatuh kepada kadar orang zolim. Nah, setelah kemudian Allah memilih kemudian Bani Israel, ayat selanjutnya mengatakan fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi mereka yang sudah dipilih ini justru bukan menghantarkan mereka bersyukur, mensyukuri setiap nikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, melainkan kebanyakan mereka itu ingkar, melanggar janji, sehingga Allah melaknati mereka. Jadi tadinya dipilih oleh Allah, kemudian dilaknati oleh Allah. Ketika mereka dilaknat oleh Allah, maka tentu ajaran yang muncul kemudian yang mengatasnamakan Bani Israel sudah pasti itu sudah tidak benar. Kenapa? Karena berasal dari orang yang sudah dilaknat oleh Allah. Nah, agama mana ini yang berasal dari sana, yang mendompleng dari sana? Tentu agama Anda sebelum masuk ke dalam ajaran agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang kemudian, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahli kitab. Jadi yang diseru lagi adalah ahli kitab.
Yahudi dan Nasara, telah datang kepadamu Rasulku Nabi Muhammad menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Kalau kamu ikut kepada kitab yang dibawa oleh Nabiku, maka kamu akan mendapatkan cahaya. Maka kamu akan mendapatkan penjelasan tentang fungsimu untuk hidup di atas muka bumi ini. Maka Al-Quran aku wahyukan kepadamu, wahai manusia, sebagai petunjuk untuk mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan, untuk mengeluarkan manusia termasuk kalian dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada kalian dengan Al-Quran itu jalan yang lurus. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan saya bang? Ketika kemudian Nabi Muhammad berseru kepada ahli kitab, tapi ternyata orang tua saya justru tidak berasal daripada orang-orang yang tunduk kepada syariat hukum Tuhan yang datang melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan saya yang lahir dalam keadaan kufur, karena berasal dari tengah-tengah orang yang kufur? Nah, saya mengatakan begini, orang yang lahir dalam keadaan kufur, ketika datang Al-Quran, apa kata Quran? Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah, wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Al-Quran datang membenarkan kitab Taurat sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini kemudian datang dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira pada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ketika kemudian Al-Quran sudah sampai kepada saudara Ebi, Tuhan sudah menggariskan Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Berarti Al-Quran datang kepada orang-orang kafir juga sebagai pembawa kabar gembira kepada mereka seketika mereka menemukan diri mereka meninggalkan kekafiran dan melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang Anda lakukan sekarang. Maka Al-Quran itu adalah merupakan kabar gembira untuk saudara. Lalu bagaimana dengan takdir? Ini secara logika saya ingin menjelaskan begini. Kalau kita berbicara mengenai ketetapan-ketetapan Allah di dalam Al-Quran yang tadi sempat dibacakan oleh saudari saya, guru saya, di situ dikatakan innallaha la yugayyiru ma biqaum hatta yugayyiru. Jadi dikatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Di dalam Al-Quran juga diterangkan kebenaran itu telah didatangkan oleh Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Itu kaidah dalam Islam tuh. Nah, sekarang ketika Anda dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu kemudian Anda menggunakan akal sehat, istimewanya Anda adalah ketika kami yang dilahirkan dari Islam sejak kecil, dosa-dosa kami itu terhitung dari sejak kami balik sampai hari ini, kecuali kami bertaubat dengan taubatan nasuha, dan itu sangat berat. Tapi kalau orang Kristen non-Muslim, istimewanya mereka adalah ketika sampai kebenaran Islam kepada mereka, lalu mereka bertaubat, masuk ke dalam ajaran agama Islam, maka seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan bersih, semuanya dihapuskan oleh Allah. Itu keistimewaan. Itu keistimewaan. Itu keistimewaan. Jadi Allah itu sangat adil. Ada yang dilahirkan dalam keadaan kafir, tapi nanti di sekelilingnya tuh bunyi masjid, ada toa. Mereka mendengarkan kebenaran-kebenaran dari Quran. Kalau mereka menggunakan akal sehat, maka mereka akan mendapatkan hidayah masuk Islam. Artinya, mereka masuk Islam sudah dalam keadaan dewasa dan langsung bersih dosa-dosanya. Itu keistimewaan. Itu keistimewaan. Lalu bagaimana dengan ayat tadi? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Itu ayat 11 ya.
ayat 11. Nah, Iya, iya. begini saudariku, pencipta langit dan bumi itu sudah mengetahui sebelum kita dicipta apa yang menjadi ending hidup kita di bumi ini, apa yang akan menjadi hasil upaya kita dari atas muka bumi ini. Jadi Tuhan tidak merubah sebelum manusia itu sendiri yang merubah kemudian. Jadi misalnya saudara lahir dalam keadaan Kristen, tetapi Tuhan sudah tahu bahwa di usia sekian orang ini masuk Islam, endingnya surga. Tetapi Tuhan tidak mau merubah keadaan itu, harus Anda sendiri yang merubahnya. Kenapa orang ini bisa masuk surga padahal dia terlahir dalam keadaan Kristen? Padahal dia ini tadinya adalah menyembah selain daripada Allah. Karena dari hasil upayanya sendiri, kemudian Allah memberinya hidayah, melembutkan hatinya, sehingga pada usia sekian dia masuk Islam. Maka sebelum dia mati pun surganya sudah ditetapkan. Itu yang disebut takdir. Begitu juga yang lain, nerakanya sudah ditentukan. Kenapa demikian? Karena Allah lebih tahu, sudah tahu. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Hasil ending dari pencapaian usaha manusia, pada akhirnya pencipta langit dan bumi sudah tahu lebih dulu. Itulah yang disebut takdir, ketetapan. Ini ditetapkan sudah neraka, ini ditetapkan sudah surga. Bukan berarti begitu dicipta Tuhan kemudian menetapkan, kamu neraka aja karena wajahmu buruk, kamu surga aja karena wajahmu buruk. Tidak. Tetapi Allah setelah menciptakan, Allah melihat, oh ini si fulan ketika dia hidup usia sekian, dia masuk Islam. Ketika dia usia sekian, oh dia masuk kafir karena mungkin capek ibadah, atau dia pengaruh kemudian wanita, atau pengaruh harta, dia murtad, makanya dia neraka. Jadi sudah ditentukan, dalam arti kata ketentuan tersebut, takdir tersebut disebabkan karena kelakuan manusia itu sendiri, bukan karena Tuhan yang menetapkan, karena dia sendiri yang mau. Nah, tinggal manusia jalani apa yang sudah diketahui oleh Allah. Tuhan sudah manusia tinggal jalani. Contoh misalnya, saya seorang sutradara, saya sudah tahu cerita yang akan muncul di dalam film tersebut, dan saya sudah bisa kasih kesimpulan. Si A meninggal pada sesi kedua, si B masih hidup, yang tinggal berdua nanti di akhir film yang hidup. Kenapa demikian? Karena bagi sutradara cerita itu sudah diketahui, paham keadaan yang terjadi terhadap ciptaannya itu Tuhan sudah ketahui. Maka itulah yang disebut takdir, ketetapan Tuhan berdasarkan berdasarkan terhadap keinginan manusia itu sendiri terhadap dirinya. Contoh misalnya nih, kita kenal ada seorang Kristen bernama Bom Bom. Adakah paksaan dia menjadi Kristen? Tak ada. Berarti itu pilihannya sendiri. Ya. Tapi dia dilahirkan dalam keadaan Kristen. Betul. Tapi bukankah dia punya akal? Bukankah dia punya otak? Bukankah dia punya pemikiran? Dia punya kuping, dia punya mata, dia punya perasaan. Masuk akalkah Tuhan menjadi bayi? Masuk akalkah Tuhan dibunuh manusia? Kalau dia menggunakan akal, maka dia akan meninggalkan keyakinannya yang ada sekarang ini. Nah, itulah yang dikatakan takdir di dalam Islam terkait dengan nasib. Ya, kalau nasib itu beda lagi kajiannya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada tambahan dari guru yang lain silakan. Iya, baik. Ebi, silakan ditanggapi dulu Ebi. Sebelum ke guru yang lain biar satu pintu. Dibuka mute-nya, Mbak Ebi. Loh, pental dia. Jaringan kali. Jaringannya jelek dia, kepetal-petal terus dirunda. Oh ya? Tunggu naik lagi. Iya. Dari tadi ya naik lagi. Iya, mohon maaf, jaringan di sini, Bang, di rumah. Ya, alhamdulillah, saya sudah mendapatkan jawaban itu, dan insya Allah saya sudah sedikit paham tentang makna dari surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan
takdir yang sudah Allah tentukan kepada setiap umatnya. Ada titipan pertanyaan, ada Mbak Nia di sini yang sedang mendalami Islam, salah satu teman saya. Mbak Nia adalah salah satu teman saya yang aku masih belum bisa on cam, nggak tahu kenapa masih belum bisa on cam. Aku udah coba masih tidak bisa, aksesnya masih belum. Ada Mbak Nia, Bang Zuma, Kang Kian di bawah, salah satu teman saya yang saat ini sedang mendengarkan pertanyaan ini, dan semoga Ya, beliau Mbak Nia ini untuk Muslim apa Kristen, Mbak? Kristen. Suruh naik aja, suruh naik aja, suruh naik Dia aja biar malu. langsung. Dia malu orangnya, dia sedang Gak apa-apa, suruh naik aja aja. di bawah. Mbak Nia silakan kalau mau naik sini Mbak Nia, biar ada pertanyaan yang mungkin bisa membantu untuk insya Allah dia berniat untuk mualaf, tapi mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang pelajaran yang saya ambil yang belum siap dengan tekanan-tekanan dari pihak keluarga, seperti yang saya alami. Mungkin masih ada keraguan-raguan saat ini. Saya sudah coba untuk bilang tadi, naik saja silakan, tidak masalah. Ya, Mbak Nianya ada di situ nggak, Mbak Ebi? Banyak banget ini, ada 3.000. Tadi udah saya bilang, dia tadi sempat typing. Saya sempat baca typingannya, assalamualaikum dia. Tapi tidak mau kemana Mbak Nia. Saya sudah bilang tadi naik saja, tidak masalah. Ada Bang Zuma, ada yang lain-lain. Ada para tim yang bisa menjelaskan tentang keyakinannya, makin untuk memutuskan dan meyakinkan diri bahwa setiap mualaf pasti ada saja cobaannya. Saya sudah coba berdiskusi dengan beliau, tapi mungkin masih belum siap. Dan ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin masih, saya silakan Mbak Nia, masih ada di sini atau tidak, bisa naik ke sini Mbak Nia. Biar kita sama-sama belajar tentang menjadi seorang muslimah yang baik. Biar Mbak Nia makin yakin tentang ketetapan hati bahwa kita yang mengubahnya Mbak Nia, bukan Allah yang sudah menentukan takdir, tapi kita yang mengubahnya. Ya, betul Terima sekali. kasih Bang Mbak Zuma Nia, untuk naik aja Mbak Nia. Modalatur Ya. dijambak aja Mbak Nia. Teman-teman tolong di follow Mbak Ebi ini biar secepatnya bisa on cam ya Ya, teman-teman. saya sudah coba Ini yang tadi 3,4 masih belum harus bisa. 1.000 Mbak, itu baru 700. Iya, baik. Ya, Terima kasih gimana banyak. tentang jawaban Gurunda tadi, Iya, Mbak Ebi? alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawaban yang selama ini sebenarnya banyak yang menjelaskan, termasuk tadi pertanyaan dari Ustadz Arif ya. Tadi sudah menjawab, tapi belum selesai pertanyaan saya karena agak masih takut banget untuk memberikan pertanyaan. Tapi ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih untuk pencerahannya Bang Zuma. Masih ada titipan pertanyaan dari adik saya tentang Islam. Itu ada yang namanya Syiah. Jadi kemarin itu sempat ada pertanyaan, Islam apa? Islam ortodok kah? Islam Syiah kah? Karena kan kita di Kristen ada Kristen ortodok ya, yang kebetulan kurang lebih dari memakai hijab juga, menggunakan tasbih yang Kristen ortodok. Makanya adik saya ingin bertanya tentang apa itu Syiah. Iya, mungkin saya serahkan kepada Dinda Dio untuk menjelaskan tentang ini. Mohon izin Dinda. Ya, siap kan aku? Ya, silakan. Ya, bismillah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat sejarah asal muasal dari mana sekte Syiah ini muncul, awal mulanya itu dari seorang Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam. Kemudian dia menampakkan loyalitas yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Namanya Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba ini berpura-pura masuk ke dalam Islam, kemudian dia tampakkan loyalitas berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, sampai ada di antara mereka yang mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merusak Islam dari dalam. Ini disebut dalam istilah Islam, disebut dengan istilah gulu, lewat batas dalam memuji, lewat batas dalam memihak. Padahal Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satu khalifah Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian beliau yang keempat Ali bin Abi Thalib, dan merupakan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus
merupakan sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, seiring berkembangnya zaman, maka muncullah kelompok orang-orang yang memang menginginkan fitnah di awal-awal Islam dahulu. Maka dua kelompok besar muncul, ada Syiah, ada lawannya kaum Khawarij. Nah, ini sebenarnya sekedar pengetahuan umum saja, karena kalau untuk Kak Ebi atau adiknya atau temannya yang baru masuk Islam untuk mendalami hal yang seperti ini, menurut saya pribadi kurang pas. Kenapa? Karena nanti itu akan datang bisikan-bisikan syaitan untuk membuat tashkik. Tashkik itu meragu-ragukan, membuat kita ragu. Nah, kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat ulama-ulama Islam, ulama-ulama besar dalam Islam dari kalangan ulama terdahulu yang mereka mengatakan Syiah itu bukan bagian dari Islam. Mereka hanya datang untuk merusak Islam dari dalam. Makanya kalau kita pelajari dengan teliti, rincian-rincian yang diajarkan dalam agama Syiah itu jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu garis besarnya, Kak Ebi. Aku bisa paparkan bagaimana bentuk keyakinan-keyakinan kufur yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Dan aku punya kitabnya dan itu banyak sekali bukti-buktinya. Nah, cuman mungkin kurang pas rasanya kalau itu dibahas secara detail di sini. Seperti itu. Yang intinya, Islam tidak pernah mengajarkan Syiah. Dan Syiah itu bukan bagian dari Islam. Adapun orang-orang yang loyal terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, ya, itu bagian dari Islam. Tapi nanti Syiah masuk mendompleng ke situ untuk merusak Islam dari dalam. Begitu, Kak Ebi. Nabi Muhammad SAW tidak mengenal yang namanya Syiah. Kayak Paulus gitulah. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Ya, saya paham. Jadi ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu murni, tidak ada satupun di dalamnya yang mengajarkan harus jadi Syiah atau ikut Syiah atau jadi pengikut Syiah, nggak ada. Justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita. Syiah itu kan dari kata kelompok, ya, Syiatu Ali artinya kelompoknya Ali, artinya dia punya loyalitas yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, terlebih khusus kepada keluarga Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Tapi ada kejanggalan di situ, di mana mereka ini sangat membenci keluarga Nabi yang paling dekat dengan Nabi di waktu itu. Siapa dia? Itulah istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah itu termasuk istri yang paling dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Merupakan anak dari teman yang paling dekat dengan beliau, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mereka kafirkan, mereka benci. Nah, itulah agama Syiah yang sesungguhnya. Cuman banyak yang belum mengetahui tentang hal tersebut. Nah, ini secara garis besar saja. Yang pada intinya Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, taraktukum fikum amrain lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian, wahai umatku, dua perkara. Kalian tak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Apa itu? Kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnahku, yakni hadis-hadis Rasulullah yang sahih yang beliau contohkan kepada para sahabatnya. Itulah yang kita tiru, itulah yang kita ikuti. Taraktukum ala mahajjatin bayda lailiha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikum. Aku telah tinggalkan untuk kalian agama yang putih terang benderang, sangat jelas. Artinya apa? Tuntunan Nabi Muhammad itu sangat jelas, terang. Lailuha kanahariha, malamnya sama seperti siangnya. Artinya antara malam dan siang gak ada bedanya, sama-sama terang. Saking jelasnya agama Islam, semua lengkap dengan dalilnya, semua lengkap dengan tuntunannya. Dan itu saya yakin Mbak Ebi menyaksikan itu dalam diskusi-diskusi Bang Zuma atau teman-teman yang lainnya, ya kan, jelas semua kan. Ditanya mereka jawab dalil, tanya jawab dalil. Yang malah yang mutar-mutar tuh justru oten malah. Nah, seperti itu. Nah, apa kata Nabi? Lailiha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari agama yang terang benderang, yang jelas, yang telah aku titipkan, yang aku telah tinggalkan ini nanti setelah wafatku. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari agama ini, melainkan dia pasti akan menjadi orang yang binasa. Nah, jadi kewajiban Kak Ebi sekarang adalah pelajari Islam itu dari sumbernya. Insya Allah
kami dari API siap ya untuk melakukan pelayanan apapun bentuk pertanyaan. Kalau ada apa-apa mungkin Kak Ebi mau bertanya, boleh langsung ke tim kita API yang mungkin punya nomornya atau DM bisa langsung. Kita insyaallah Kak Ebi 24 jam. Kenapa? Karena kita saudara. Kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tadi aku sempat dengar Kak Ebi mengatakan waktu di Jakarta dapat ini. Sayangnya kita belum kenal sebelumnya karena alhamdulillah kita di Jabodetabek juga ada API Jabodetabek. Kebetulan saya diamanahkan oleh guru kita, abang saya, Bang Zuma sebagai ketua API Jabodetabek. Mungkin kita bisa koordinasi, insya Allah kita bisa berikan perlindungan ya untuk sementara kalau memang datang di Jakarta. Jangan takut. Orang-orang beriman itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itulah wali-wali Allah, orang-orang yang ditolong oleh Allah. Tak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kak Ebi adalah saudari saya, sama seperti yang lain. Kita di sini semua bersaudara. Jangan takut Kak, jangan takut. Kakak nggak sendiri. Ya, kakak nggak sendiri. Tadi masalah travel juga. Kalau seandainya bermasalah, nggak apa-apa. Nanti hubungi saya. Saya hubungin kawan-kawan saya yang punya banyak travel itu. Nanti nebeng ke situ aja. Berangkat. Bismillah. Insya Allah Taala. Terima Pak kasih. Ustadz. Ya, kalau masalah travel itu udah teratasi. Teman-teman, mungkin biar bisa open cam, kalian pengen lihat Mbak Ebi open cam, silahkan di follow Mbak Ebinya ya. Silahkan. Sebentar ya, Bang Kopi ini Muslim apa Kristen Kopi? Saya Kristen Protestan. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Ada masalah apa? Tidak ada masalah, saya bisa bertanya di room ini. Enggak, dari tadi Anda motong-motong terus, ada apa? Enggak percaya Ebi mualaf? Enggak, saya kan izin tadi kalau bisa berbicara. Suara Anda pun kecil, gedein dikit. Minoritas suara kau. Saya mau menanyakan aja Bang. Nanya apa? Tadi kan ayatnya, dalilnya sudah dibacakan sama Bang Juma. Kan? Ya. Kalau bisa sedikit kesaksian dari Kak Ibu Ebi, kenapa mualaf? Mungkin itu ada alasannya. Ya, alasannya dia nggak percaya punya Tuhan manusia, itu Bang. Ya kan perlu kita dengarkan juga. Udah tadi. Bisa dibagikan sama Ibu Ebi. Yang kedua, suami Ibu Ebi kan sudah bersuami. Kira-kira diizinkan nggak mualaf gitu? Saya sudah Gimana dibicara. seperti itu di? Ya udah dengerin nih. Silakan Pak Ebi. Biar Kang, biar saudara Kopi mana tahu bisa dapat hidayah juga. Silakan Mbak Ebi dijelaskan sesuai dengan pertanyaan beliau. Ya, Kang Juma, Bang Juma. Silakan Bang, silakan. Iya, saya juga ingin tahu, penasaran juga sih dasar awal yang mendasari kemudian ninggalin agama masuk Islam itu apa itu Mbak? Biar kami tahu di sini. Ya, Kalau Akang kan udah tahu, kami belum tahu. Silakan. Ibu Ebi dari Kristen Protestan atau Kristen Katolik gitu aja? saya dari Protestan. Silakan Ibu. Saya dari Protestan. Baik, saya mohon izin Bang Zuma dengan teman-teman. Iya, silakan. Semuanya, saya ingin sedikit bercerita. Pada saat itu di tahun 2024 tepatnya ketika saya sedang mengandung ya. Pada saat itu saya sedang mengandung, kemudian ada satu hal yang membuat saya merasa cemas dan merasa saya pun tidak tahu dengan hati saya ketika satu momen di mana saya sedang terduduk diam dan saya mendengarkan suara azan, padahal saya sudah sering banget mendengarkan azan pada saat itu, tapi pada saat sore itu saya mendengarkan azan pas sholat asar, ada satu getaran dalam diri saya yang menjadi sebuah pertanyaan buat saya. Getaran ini belum pernah saya rasakan sebelumnya. Mungkin pada saat itu saya sedang mengalami satu momen di mana itu adalah feeling seorang perempuan yang sedang hamil, atau yang mungkin pada saat itu moodnya yang mungkin terkadang membuat hati kadang gelisah atau tertawa, kadang sedih, kadang bahagia. Setelah beberapa kali saya mendengarkan suara azan, ada satu yang membuat saya merasa
tertegun dengan kalimat, saya penasaran gitu makna dari azan itu apa. Ada satu kalimat di mana kata-kata dari, mohon maaf, azan itu kan Allahu Akbar gitu. Allah Maha Besar. Ada satu hal yang membuat saya merasa Allah itu tidak berwujud, Allah itu tidak ada. Tapi kenapa umat Islam mayoritas di Indonesia itu lebih memilih agama yang jelas pada saat itu tidak ada Tuhannya, tidak bisa terlihat pada saat itu. Ada beberapa hal yang membuat saya merasa penasaran dengan pertanyaan itu, dan akhirnya saya mendatangi salah satu teman saya, dan kemudian teman saya itu memberikan satu gambaran di mana keyakinan Islam, keyakinan kita dengan Allah itu adalah hati yang berbicara. Sama halnya ketika kita melihat angin, kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi kita bisa merasakan bahwa angin itu ada. Ketika kita sedang panas dengan suatu, kita tidak bisa menyentuhnya, tapi kita bisa merasakannya. Hanya itu perkataan dari teman saya untuk menjelaskan bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata. Kita bisa merasakannya dalam iman kita, dalam hati kita, walaupun tidak terwujud. Itu masih menjadi satu pertanyaan yang akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka arti dari makna tentang Islam itu apa. Makanya saya bilang tadi, ada satu hadis atau ayat yang saya tahu bahwa agama yang diridhoi sama Allah itu hanya Islam. Pertanyaan besar makin membuat saya merasa, kenapa hanya Islam yang diakui, sedangkan di negara kita itu banyak sekali agama, tidak hanya Islam. Kenapa hanya Islam? Saya sempat mempertanyakan itu sampai akhirnya salah satu teman saya mengirimkan satu link di mana itu adalah sebuah pembahasan tentang makna-makna Bible yang kemudian saya tahu itu dari Bang Fandi Ahmad. Saya masuk pertama kali itu dengan roomnya Bang Fandi. Penjelasan-penjelasan beliau membuat saya merasa, kok seperti ini. Kemudian ada salah satu apologet Islam, saya lupa namanya, yang bisa mengerti tentang bahasa Ibrani. Itu juga menjelaskan tentang arti yang ternyata mereka dan beliau lebih paham tentang Bible itu sendiri daripada saya. Sampai yang membuat saya tertegun ketika ada pembahasan dari Bang Zuma, di mana yang membuat sampai ketika saya sampai saat ini pun, ketika saya mengucapkan itu, saya menjelaskan itu selalu, ya Bang Nandar benar, menjelaskan itu bahwa ada satu bahasa dari Bang Zuma di mana tidak mungkin ciptaannya sama dengan yang menciptakannya. Tidak mungkin yang diciptakan sama dengan yang menciptakannya. Contohnya adalah yang membuat saya akhirnya ini ya sadar. Teman saya pun tahu pada saat saya ada di room itu. Dia bilang, istilah itu adalah contoh kamu bikin kue tart. Gak mungkin wujud kamu sama dengan kue tart itu. Kamu buat sapu, tidak mungkin wujudmu sama dengan sapu. Begitupun dengan Tuhanmu. Tidak mungkin Tuhan yang menciptakan, tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Dari situ saya merasa bahwa ada yang salah dengan diri saya. Ada yang salah dengan pilihan hidup saya. Walaupun saya merasa membuat saya merasa bahwa apa yang terjadi dengan diri saya? Ada apa dengan hidup saya? Kenapa harus seperti ini? Kenapa saya jadi gundah? Kenapa jadi gelisah? Kenapa jadi takut?
menemukan sebuah makna di mana ternyata penjelasan-penjelasan Bang Zuma, penjelasan para apologet Bang Nandar sekalipun membuat saya merasa benar. Tidak mungkin, bahkan saya belajar Bible dari beliau. Saya yang mempelajari, tapi justru saya belajar di mana penjelasan itu benar-benar membuat logika saya bermain. Sekali lagi saya bilang saya adalah seorang psikolog. Kebetulan saya adalah seorang psikolog. Saya tidak belajar tentang agama, tetapi logika dan analogika saya sebagai seorang psikolog, saya paham ternyata selama ini saya ditipu daya. Ada salah satu ayat yang pernah Bang Zuma jelaskan di mana Tuhan Yesus itu menyembah itu bukan dia yang mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Sekali lagi saya jelaskan, dia tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi dia pun menyebut bahwa dia adalah sebuah utusan. Dia bukan firman, dia utusan yang menyampaikan firman. Dari situ yang membuat saya merasa yakin dan memantapkan diri saya untuk lebih mendalami sampai akhirnya tepat tanggal 22 Juni 2025 saya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf karena pikiran saya tidak pernah sesuai dengan hati yang telah saya alami gitu. Kenapa kita pemilik kitab itu kita tidak pernah memahami itu secara nyata, tidak memahami itu secara real, bahwa memang itu tidak benar yang tertulis ya, yang tertulis secara nyata, yang tertulis secara jelas. Logika kita itu harus dibuka. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan, tapi dia adalah utusan penyampai firman. Utusan penyampai firman. Dan begitu saya memahami bahwa kenapa pada saat akhir zaman nanti yang diturunkan, yang diutuskan itu Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita sudah terlalu jauh salah. Kita sudah terlalu jauh menyalahkan takdir kita. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Makanya dia datanglah nanti di akhir zaman untuk mengarahkan kepada kami pada saat itu ya. Baru saya merasa yakin. Justru saya belajar Bible. Dan ternyata itu yang menyebabkan saya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Mohon maaf Bang Kopi. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada keraguan-raguan saya, kehalangan saya, atau hanya nafsu saya semata-mata ikut tren. Dimana saya dibilang kamu hanya ikut tren, ikut-ikutan, keluar dari saya secara sadar. Dan secara lantang saya bilang, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia pun sama seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Isa yang menyampaikan firman yang di jalan kebenaran. Dan dia bukan, dia hanya penyampai. Tapi kalian sedikit KIP sedikit koreksi sedikit, jangan lagi nyebut Tuhan Yesus ya. Ya, maaf. Ya, itu aja koreksi. Lanjut. Ya, mohon maaf Ustaz. Bahwa Nabi Isa yang saya tahu dari agama saya sekarang adalah bukan sebagai firman, melainkan sama-sama seperti Nabi yang lain, sama. Hanya utusan yang menyampaikan saja. Hanya utusan yang menyampaikan bahwa dia pun sama. Makanya itu yang akhirnya salah satu omongan Bang Zuma juga yang saya catat sampai hari ini. Bahwa nanti akan diturunkan untuk meluruskan jalannya itu. Kenapa harus Nabi Isa? Karena Nabi Isa pun yang kalian tuduhkan itu akan meluruskan. Dari situ saya merasa paham bahwa saya memantapkan diri. Saya bilang terima kasih untuk Bang Zuma, teman-teman semuanya yang membuat saya merasa
Iya, Mbak Ebi udah bisa open cam, Mbak Ebi. Turun dulu terus naik lagi ya, biar bisa open cam. Ya, saya coba. Baik. Ya, seperti itu. Kopi rokok. Silakan ditanggapi kopi. Iya, makasih sudah diberikan waktu. Cuman saya koreksi, tadi saya tidak bakal mengatakan Ibu Ebi itu tren atau ikut-ikutan. Itu tidak ada ya. Nah, saya cuma mau mendapatkan hidayah, alasan mau mendengar kesaksian Ibu Ebi. Tapi saya koreksi, saya tidak mengatakan Ibu Ebi atau mengatakan ikut-ikutan atau tren. Tapi kalau saya mau tanya juga, Ibu Ebi itu tadi sudah ada persetujuan atau sudah disetujui suaminya kalau masuk Islam, seperti apa di dalam Al-Quran, Bang Juma, misalnya kalau suami tidak menyetujui atau tidak meridokan istri yang mu'alaf, ini tuh menambah perbendaharaan. Baik juga. Itu aja. Ya, sebelum Bang Juma jawab, saya jelasin dulu. Mbak Ebi ini begitu masuk Islam, begitu dia syahadat, mu'alaf, dia pisah dengan suaminya. Bahkan dia diusir di rumahnya. Nanti biar Mbak Ebi yang menjelaskan. Tapadol Gerunda, pertanyaan dia di Quran katanya. Pak Petalampu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kaidah di Islam, jangankan kepada suami, kepada orang tua pun kita tidak patut kemudian tunduk kepada mereka dalam hal akidah. Tapi perintah Qur'annya, kita harus tetap mengabdi, memperlakukan orang tua kita dengan cara baik. Dikatakan dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu, memaksa itu artinya dalam setiap kondisi, untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Nah, itu terhadap orang tua. Lalu bagaimana dengan suami? Kalau dalam Islam ketika sudah beda akidah, maka jatuh, pisah, bukan lagi suami istri. Nah, kalau dia masih tetap sama-sama, maka itu jatuh kepada keadaan zina. Maka kalau misalnya suami tidak mau ikut, ya harus pisah. Seperti itu, Bung. Karena itu sudah beda akidah, sudah beda agama. Mereka jatuh palu, bukan lagi suami istri. Nah, jadi seperti itu dalam Islam. Silakan. Mungkin bisa ditanya langsung bagaimana pandangan suaminya ketika Mohon beliau. maaf, Ya, ada silakan. bacaan, mohon maaf Bang Zuma, ada bacaan harus menyiarkan live beberapa menit baru bisa, apa saya kurang paham untuk bisa cam. Oh, 20 detik. 20 detik. Iya, Tunggu harus 20 detik. menyiarkan dulu baru bisa on cam. Saya pun bingung. Harus live dulu 20 Iya, harus detik. live 30 menit Bang Oh, Cam. jangan, nggak usah. Udah di sini aja nggak apa-apa. Ibu Ebi ke Lampung, suami tidak Iya, bersama suami lagi ke Lampung gitu, Bu. Ebi. Oh, untuk mohon maaf ya Bang Kopi, pertanyaan tentang suami, saat ini saya sudah diceraikan dan saya sudah bercerai dengan karena saya bilang tadi
sempat ada hujatan, sempat ada hinaan, bahkan saya mengalami keguguran di mana pada saat itu saya bukan menjelekkan agama saya sebelumnya, tapi demi Allah, demi Rasulullah, bahwa pada saat itu saya pun takut karena saya mengalami keguguran yang mungkin karena pertanyaan-pertanyaan yang saya sulut mungkin membuat beliau merasa marah dan akhirnya membuat saya meninggalkan rumah karena saya diusir dari rumah. Akhirnya saya diceraikan sampai saya bahkan sebelum saya menjadi seorang muslim saya sudah diputuskan untuk melakukan operasi dan perceraian itu. Jadi kalau ditanyakan status saya saat ini apakah saya bersuami, mohon maaf saya sudah tidak bersuami. Dan memang pada saat itu saya diusir secara, bukan saya yang keluar tetapi saya yang diusir. Bukan hanya diri saya yang rusak tetapi mental saya juga rusak, maka saya memutuskan untuk keluar dari Surabaya, dari rumah sendiri. Pada saat itu saya pergi ke Jakarta. Sampai Jakarta saya masih mendapatkan intimidasi serta tekanan-tekanan yang mungkin pada saat itu membuat saya merasa terancam, sampai akhirnya saya memutuskan untuk berpindah lagi. Ketika saya di Jakarta, itu tadi saya bilang adik saya yang laki-laki mendapatkan satu hukuman yang mungkin menjadi hukuman untuk saya. Sekali lagi saya bilang bukan saya ingin mengintimidasi atau menjelekkan agama saya sebelumnya, tetapi adik saya mendapatkan satu hal yang membuat saya seperti inikah ajaran yang kalian ajarkan? Mana kasih yang selalu kalian banggakan? Segitu teganya kalian sampai mohon maaf meracuni anak sendiri hanya karena ingin memilih jalan hidup untuk keputusannya. Tapi sekali lagi saya bilang bukan maksud saya ingin menjelekkan, tapi saya hanya memberikan pengalaman hidup saya bahwa ternyata seberat ini untuk menjadi seorang mualaf. Jadi bukan saya ingin berpindah, tetapi memang hukuman yang saya dapatkan dari pihak keluarga terbesar terutama. Jadi bukan karena dari orang-orang sekitar, bahkan saya sampai lari ke sini saat ini karena saya sudah tidak merasa nyaman, saya sudah tidak merasa aman di Jakarta, mohon maaf. Karena mungkin keluarga besar saya pun masih banyak yang di Jakarta, makanya saya memilih untuk tinggal di sini saat ini. Bahkan sampai saya bilang tadi, saya masih merasa takut. Sampai saat ini saya masih merasa takut. Makanya kenapa ketika saya menceritakan perjalanan hidup saya menjadi seorang mualaf itu selalu membuat saya masih trauma besar untuk mengingat kejadian-kejadian yang memang tidak sedikit yang membuat saya tetap berada di posisi saya percaya bahwa Allah baik sama saya, Allah baik sama saya. Seperti itu. Izin Kak Ebi, aku izin menambahkan sedikit hal tadi. Tidak perlu lagi ditanyakan tentang suaminya karena seorang pasangan suami istri itu secara otomatis firok namanya dalam Islam, itu firok tanpa talak. Firok itu otomatis saya sudah dijelaskan itu pada saat itu, Ustaz, mohon izin. Oke, siap. Itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka wanita-wanita yang beriman itu tidak halal bagi mereka laki-laki kafir itu. Sebagaimana mereka orang laki-laki kafir itu tidak halal juga bagi wanita-wanita mukminah. Wala tumsiku bi'asamil kawafir. Jangan kalian berpegang dengan tali pernikahan dengan orang-orang yang kafir. Jadi itu sudah fix ya teman-teman, nggak usah ditanyakan lagi
Ya. biar Mbak Ebi juga nggak terlalu ingat-ingat yang dulu-dulu. Ya, lanjut Mbak Ebi. Ya, ya seperti itu. Jadi kalau ditanya, saya ingin menanyakan tentang bakti saya sebagai seorang anak terhadap orang tua saya, Bang Zuma. Mohon penjelasan dan pencerahannya karena saya dengar kabar ibu saya saat ini sedang dirawat. Tapi saya takut untuk ke sana. Saya ingin bertanya tentang bagaimana, apa yang harus saya lakukan saat ini. Sedangkan ketika saya ke sana pasti nyawa saya pun akan tidak baik-baik saja. Tapi saya tahu dia itu maksudnya gimana ya, orang tua saya atau orang yang sudah melahirkan saya. Lantas kira-kira bagaimana langkah yang harus saya ambil? Mohon penjelasannya. Saya harus bagaimana? Saya harus ke sana, tetapi lagi-lagi saya bilang saya takut. Jujur saya takut. Apakah ini hanya sebuah ancaman atau saya tidak bilang ini sebuah manipulatif, tapi saya tahu bahwa orang tua saya masih sangat tidak mengizinkan dengan keputusan yang saya dan adik-adik saya ambil. Adiknya ada yang ikut, berapa orang yang ikut mualaf, Mbak? 2 orang, Bang Zuma. 2 orang. Saya dua-duanya. Hanya abang saya 1 orang lagi, yang kami 4 bersaudara dan yang 3 sudah masuk mualaf, yang satunya yaitu merasa. Ya, Dinda Dito mungkin bisa kasih solusi, Dinda. Silakan Dinda. Biar Dinda Dio yang saya harus mengambil sikap bagaimana. Insya Allah. Saya harus datang. Izin Kak Ebi, ibunya di mana Kak Ebi? Izin. Silakan Dek. Surabaya, di Gresik. Surabaya. Kalau area Jabodetabek, Insya Allah kita bisa kawal, Insya Allah. Kita jamin Mbak Ebi selamat kalau mau ketemu sama ibunya. Cuman kalau di Surabaya saya nggak punya ini. Mungkin kawan-kawan. Ya, izin Pak Hidio. Ya, Kalau Mbak silakan. Ebi perlu dan kita dibutuhkan di sini, insya Allah saya juga ada di Surabaya, teman-teman yang laskar yang siap mendampingi Mbak Ebi. Kalau mau silahkan nanti. Ya boleh, Insya nanti Allah. Mbak Ebi berkabar-kabar aja. Kalau Insya Allah kalau di area Jabodetabek, Insya Allah saya siap menjalankan amanah untuk. Ya, tapi apakah maksud saya gini, Ustaz? Tapi sebentar izin. Gurunda, apakah Gurunda mengizinkan kalau tim API nanti termasuk yang di Surabaya mengawal Mbak Ebi? Iya, tapi pertanyaan beliau itu bukan arahnya ke situ. Beliau tanyakan Bukan itu. bagaimana kedudukan saya sebagai Ya. seorang anak, sementara ya. saya sudah mualaf dan Ya. orang tua saya dalam keadaan sakit. Apa yang mesti saya lakukan sekarang Ya, ini? karena kan Apakah saya tahu hanya karena orang mendoakannya tua, atau gimana? apakah Iya, saya boleh, harus gitu. Boleh, kan boleh, kita Iya, katanya Dinda, tidak silakan, boleh. Dinda. Iya, Boleh, bagaimana itu? untuk mendoakan kesembuhan itu boleh. Bahkan doakan dia masuk Islam. Doakan dia masuk Islam. Doakan kesembuhan boleh. Kalaupun seandainya Kak Ebi mau menjenguk dengan pertimbangan yang Kak Ebi sebutkan tadi, itu harus dengan pertimbangan yang matang. Tapi kalau Iya. seandainya aman, maka Kak Ebi wajib mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Saya merasa tidak aman. Maaf, Ustaz, saya tidak aman. Nah, kecuali Saya kalau takut. memang yakin. Tapi tidak masalah untuk Nggak tidak masalah, datang. nggak masalah. Karena ada pertimbangan yang sangat besar antara yakinnya Kak Ebi itu hilang, keraguannya itu hilang dengan rasa yakinnya. Apa yakinnya sekarang? Yakin nggak merasa aman kalau datang ke sana. Bukan berarti Kak Ebi-nya durhaka, enggak. Memang ada keinginan yang sangat besar untuk bertemu. Adik-adik saya bertanya Ya. seperti itu, Ustaz. Soalnya apa? Masalah, Kita nggak durhaka, kita nggak negokin mama begini. Nggak masalah, Tapi nggak saya masalah. takut. Jujur saya takut. Enggak apa-apa. Yang penting sekarang ini yang paling mudah untuk dikerjakan adalah mendoakan mereka supaya cepat sembuh. Itu yang paling mudah. Kalau memang bisa dikontak pakai HP atau video call, itu alhamdulillah. Video call aja. Tidak dikasih akses. Kalau nggak dikasih Saya akses, dapat ya udah. kabar. Saya dapat kabar itu, Ustaz, mohon maaf. Saya dapat kabar itu justru mereka menghina, maksudnya kayak sudah puas dengan apa yang sudah kamu lakukan terhadap ibu kamu lah, segala macam itu. Berarti berlaku firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani satu jiwa kecuali yang dia sanggup lakukan. Itulah yang Mbak Ebi sanggup sekarang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Yang paling penting sekarang adalah doakan dia, doakan ibunya cepat sembuh, sekaligus doakan dia dapat hidayah. Siapa tahu waktu mustajabah di sepertiga malam terakhir, apalagi di waktu hujan, apalagi pas ini lagi safar kan, lagi safar. Ya berdoalah, mudah-mudahan Allah kabulkan doanya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu kalau Allah inginkan suatu perkara tinggal Allah katakan kun, jadi maka jadilah. Allah katakan sembuh ibunya Kak Ebi, sembuh. Allah katakan masuk Islam dia, masuk Islam dia. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Tinggal kita, Kak Ebi mau enggak mendoakan? Nah, silakan doakan. Insyaallah Allah kabulkan doanya. Kami pun mendoakan. Cepat sembuh, insyaallah. Cepat sembuh. Ya, udah jelas ya Mbak Ebi ya. Izin saya bertanya ke Bang Kopi. Apakah benar di ajaran Kristen seperti itu? Orang anaknya masuk Islam terus diracun. Silakan Bang Kopi. Itu ajaran siapa Bang Kopi? Izin, kalau mempertanyakan seperti itu tidak ada jelas disebutkan di ajaran Kristen ya, Protestan ya. Dan masalah dibilang diracun atau rencana meracun atau gimana, itu Ibu Ebi sudah diracun, sudah terjadi gitu? Sudah terjadi. Adik saya sudah mendapat itu, karena bahkan saya bilang ketika saya menengok adik saya di rumah sakit pada saat itu, beliau bilang bahwa lebih baik saya matikan anak saya daripada dia keluar dari ajaran kasih. Nah, di mana ajaran kasihnya Kopi? Lebih baik dia mati di tangan saya karena dia anak saya, dia hak saya. Bukan hak kalian, bukan hak kamu sebagai kakaknya, bahkan hak agama kamu bukan, dia hak saya. Penuh di hak saya. Lebih baik saya melihat dia mati di depan saya daripada saya harus melihat dia keluar dari. Mohon maaf, Kristen. Oke, Ibu Ebi, seperti itu dikatakan orang tua. Tapi ada bukti bahwa orang tua yang benar-benar meracun? Ya, beliau sendiri yang bicara terhadap saya dan adik saya yang perempuan sebelum dia mengakui dengan jelas. Makanya saya bilang, kenapa saya bilang akhirnya saya membawa adik saya. Nah, saya mendapatkan itu jawaban itu secara langsung dari beliau yang akhirnya membuat saya semakin takut. Makanya saya bilang, mohon maaf Bang, saya takut, jujur saya takut. Bukan saya takut bahwa saya akan mati dalam keadaan saya muslim, bukan, tetapi saya takut adik saya harus menanggung apa yang sudah saya lakukan dengan keputusan yang saya ambil dengan saya dan adik saya sebelumnya yang perempuan. Bukan saya takut, sekali lagi saya bilang saya tidak pernah takut saya diracuni atau seperti apa yang dilakukan orang tua saya terhadap diri saya, tapi saya takut adik saya menjadi imbasnya. Itu saja. Saya tidak pernah takut. Anaknya saudara ibu itu diracun tapi selamat, masih hidup gitu ya? Selamat pada saat itu karena adik saya yang perempuan yang menemukan adik saya, karena posisi saya di Jakarta pada saat itu, bukan di rumah sana. Adik saya yang menemukan, dan ibu saya dengan jelas bilang, biarkan adikmu mati. Dia anak saya, dia hak saya punya hak penuh atas diri dia. Saya tidak, biarkan kamu dengan kakakmu pergi dengan ajaran yang kau anggap mungkin itu bisa membuat kamu lebih bahagia dengan duniamu, tapi tidak dengan anak laki-laki saya. Jadi saudaranya sudah masuk Muslim dua-duanya juga, Ibu Ebi? Alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya bukan mengajar. Kopi, bentar, mungkin Gerunda mau masuk dulu, tapa dulu Gerunda. Iya, sedikit aja Bang, sedikit Bang. Sedikit aja. Suara saya kedengaran nggak? Iya. Mungkin pelajaran bagi kita ini semuanya ya, terkait dengan keadaan itu, terlepas apakah itu yang dijadikan sebagai dasar pijakan meracun atau tidak. Yang pasti di dalam kitab Ulangan 13 itu ada berbunyi begini: apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri,
atau sahabat karibmu sendiri membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Tuhan atau dewa bangsa-bangsa di sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berniat menyesatkan engkau daripada Tuhan Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, mungkin terlepas daripada ini digunakan datanya untuk melakukan kemudian hal seperti itu, tapi data ini masih ada di dalam kitab yang digenggam oleh saudara kita Kristen. Ulangan 13 dari data nomor 6 sampai seterusnya. Saya hanya membacakan ini supaya saudari Ebi juga bisa tahu. Silakan. Ya, silakan Bang Kopi, dibuka mute-nya Bang Kopi. Baik Bang Zuma, terima kasih. Ya. Jadi kalau host tadi nanya ya, apa ada ajaran di mana? Jadi kalau saya tegaskan ya, memang kalau di Kristen tetap kami beriman ajaran Yesus itu selain kasih, pengampunan dan keselamatan. Tapi kalau seperti yang dibilang Ibu Ebi, ada pengakuan dan bahkan ada bukti diracun, itu bukan ada kasih lagi dan bisa diadukan ke hukum, kerana hukum. Kalau Itu sudah sempat nyata-nyata mau saya ingin menghilangkan lakukan. nyawa, Ya, itu sudah sempat saya ingin lakukan ya, Bang Kopi, mohon maaf sebelumnya. Tapi ketika saya mengambil keputusan untuk melaporkan yang saya punya bukti sangat kuat, bahkan